materi selanjutnya yaitu Tata Tertib Sekolah Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ yang akan disampaikan oleh Aba Asep Mulyadi Eskom. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dengan keadaan yang sulit ini tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk selalu dan terus mengikuti kegiatan PLS dan belajar nantinya tentunya di SMA Siti Aisyah Kadungora. Pada kesempatan ini, Abah akan menjelaskan sedikit tentang tata tertib pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan oleh SMA Siti Aisyah, dilaksanakan oleh kalian ya tentunya ya. Adapun sedikit tentang tata tertib ini diserap dari sekolah-sekolah yang telah lama berdiri sebelum ada Siti Aisyah ya. Jadi dari sekolah SMA yang telah lama berdiri jauh dari kita ya. Jadi tata tertib ini tidak dibuat oleh kita sendiri, tidak dibuat saya ingat menurutnya menunjuk bahasa Sunda nama, tetapi ini adalah serapan dari sekolah-sekolah yang lain ya. Baiklah, ini tentang garis besar yang akan dilaksanakan oleh kalian. Tertib pembelajaran jarak jauh SMA Siti Aisyah Kadungora. Yang pertama adalah tata tertib peserta didik ya. Tata tertib ini bukan hanya sebagai kelengkapan sekolah ya, tetapi ini adalah bagian dari kehidupan nanti kalian bersekolah di SMA Siti Aisyah Kadungora ya, dan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan disiplin. Lanjut, tata tertib adalah pedoman yang wajib ditaati oleh peserta didik ya. Yang rambu-rambunya atau ciri-cirinya adalah diharapkan dalam bersikap, berperilaku, bertindak, dan berbicara selama kegiatan sekolah, daring, atau PJJ, kalian dapat melaksanakannya dengan baik. Yang pertama adalah hak peserta didik. Peserta didik berhak mendapatkan layanan pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah, mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Peserta didik berprestasi berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu berbicara masalah hak ya. Sekarang kita bahas tentang kewajiban peserta didik ya. Itu saja ada hak dan kewajiban ya. Yang pertama adalah setiap peserta didik wajib mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring, online dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi yang namanya wajib itu dikerjakan kita dapat nilai plus atau dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan ya pasti ada timbal baliknya ya atau sanksinya. Yang kedua masih di dalam kewajiban yaitu pembiasaan ya. Yang pertama itu adalah setiap peserta didik wajib memberikan laporan sholat subuh dan sholat duhur dengan cara mengisi form absen ya yang telah disediakan oleh wali kelas atau sekolahnya. Jadi pembiasaan sholat ini pengganti sholat duha berjamaah di sekolah dan sholat duhur berjamaah di sekolah. Jadi digantinya sama kalian di rumah masing-masing dengan cara mengisi absensi ya. Meskipun wah gampang bah, nanti aja lah bangunnya jam 8 kita baru ngisi absen sholat subuh atau sebaliknya ya, ngisi absen jam 3 atau jam 2 untuk sholat. Tidak ya, kita memberikan waktu maksimum untuk pengisian absen tersebut. Nanti dibahas diberikan buku pedomannya secara langsung kepada kalian ya. Yang keduanya, catatan pemberian laporan sholat subuh paling lambat itu pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk sholat duhur paling terlambat itu jam 13.00. Jadi kan kalau ngelis di absen WA itu kelihatan ya kalian ngirimnya itu jam berapa, jadi diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kehadiran ya. Nah, kalau kehadiran itu kan wajib ya, kalau sekolah tatap muka
kalian kan datang ke sekolah itu jam 7 ya, gerbang sekolah jam 7 sudah ditutup ya, tetapi kita terapkan di dalam pembelajaran jarak jauh dengan cara peserta didik wajib mengisi absen kehadiran dari pukul 7 sampai dengan pukul 7 lebih 55 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi apabila kalian mengabsen lebih dari pukul sekian, artinya sama dengan kalian tidak atau terlambat datang ke sekolah ya. Mohon dipahami dan sedikit konsentrasinya. Nah, bagaimana bahasanya kalau terlambat? Seperti hal biasanya kalau sekolah, kalau terlambat kan pasti ada hukuman ya. Tetapi kalian tetap mengikuti atau masuk ke sekolah atau dengan cara kalian meminta izin dulu kepada wali kelas atau guru mata pelajaran yang di jam pertama itu kalian masuk ya. Kalau terlambat, minta izin dulu, jangan sekonyong-konyong absen gitu. Dan yang kedua, permintaan izin itu untuk daring, sekolah tidak menerima izin dari kalian pribadi ya, tetapi minimal orang tua kalian yang menelpon ke wali kelas ya. Dan untuk tanpa keterangan jelas apabila tidak hadir, tidak terlambat dan tidak kena izin pasti ditetapkan dengan tanpa keterangan atau alfa. Lanjut lagi ke pakaian dan penampilan ya. Pertama, peserta didik putra memakai kemeja dan celana panjang atau kain yang penting penampilannya rapi ya, meskipun keadaannya di rumah masing-masing ya, atau apabila nanti disuruh ke sekolah atau ada kegiatan di sekolah, kalian wajib memakai pakaian kemeja dan celana panjang kain, jangan memakai kaos, memakai jeans ya untuk laki-laki. Dan untuk peserta didik putri memakai kemeja, rok panjang, jilbab segi 4 dan tidak terawang itu tidak transparan ya, ciput dan manset tangan ya. Kalau lebih bagus ya, lebih komplit lebih bagus. Jadi intinya untuk yang putri juga sama, kalau nanti ada apapun di rumah, di sekolah, ke sekolah pun jangan sampai ada yang memakai jeans ya. Nah ini peserta didik tidak dibenarkan memelihara kuku yang panjang, baik putra maupun putri. Peserta didik tidak boleh memakai aksesoris yang berlebihan. Peserta didik putra wajib menata rambut dengan rapi, tidak dicukur yang gaya-gaya mohek lah, disket lah, atau sebagainya ya, apalagi di warna, jangan sampai seperti demikian ya. Peserta didik putri dilarang menggunakan kosmetik dan pewarna kuku ya. Selanjutnya, untuk media pembelajaran jarak jauh ini biasanya itu kita akan memakai WhatsApp, Classroom, Google Form, email, YouTube dan lainnya sesuai dengan kesepakatan nanti kalian dengan wali kelas ya. Media pembelajaran mau pilih yang mana nih bisa ditentukan nanti. Semua peserta didik wajib memasang foto sendiri atau wajah tampak jelas dalam profil WhatsApp ya. Jadi pasang fotonya itu jangan foto siapa gitu atau foto nggak ada foto, apalagi lebih bagus fotonya foto sendiri, namanya pun sesuai dengan akta kelahiran atau sesuai dengan identitas nama kalian masing-masing ya. Nah ini selama menjadi peserta didik di SMA Siti Aisyah, segala yang berkaitan dengan media sosial akan dipantau oleh sekolah. Kita hanya memantau ya. Kenapa bah? Ya kita memantau supaya kalian tidak salah ya dalam penggunaan media sosial. Karena kan untuk sekarang ini takutnya kalian melanggar ini nih Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE ini sangat berbahaya atau kalaupun kalian melanggarnya bisa dikenakan hukum pidana ya. Jadi kita pantau, misalkan gini nih, mau tidak mau kalian itu kan bersekolah di SMA Siti Aisyah. Nah misalkan di foto Facebook kalian, di foto profilnya gitu kalian lagi merokok, yang laki-laki kan gak etis, nanti salah satunya usia dini itu gak boleh ya untuk memasang atau memakai media sosial yang jelek-jelek gitu. Intinya kita pantau supaya kalian tidak salah dalam penggunaan media sosial. Oke lanjut, tata cara berkomunikasi ya, ini penting sekali, mau ke guru, mau di grup WhatsApp, ke teman juga langkah lebih bagus ya diterapkan. Di sini saya menerapkan 6. Yang pertama itu tahu waktu ya. Kalau mau ngejapri atau butuh kepada guru siapapun, kan harus tahu waktu ya.
halnya di sekolah, guru itu melayani kalian dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3 ya. Begitupun dari WhatsApp nanti ada ketentuan tersendiri masalah waktu ya. Jadi jangan sampai ngejapri atau ngechat menanyakan ke guru siapapun, ke wali kelas itu pukul jam 10 malam, jam 11 malam itu sangat tidak etis dan payahna meureun pangintennya mau dibalas gitu, soalnya waktunya itu bukan waktu yang tepat gitu. Terus apabila ini lama gak balas gini-gini, kapan ngechatnya, hari Sabtu kah, hari Minggu kah? Kalau jam libur ya kita juga butuh libur gitu ya, tidak mungkin selalu melayani kalian gitu. Jadi kalian harus tahu waktu, kalau waktunya belajar pasti guru siapapun pasti akan gercep ya, akan respon apabila ada ya dari kalian yang bertanya ya. Itu yang harus diperhatikan waktunya, kalau mau nanyain dan sebagainya harus diketahui oleh kalian. Yang kedua itu awali chat dengan ucapan salam ya. Yang ketiganya pergunakan kata-kata yang sopan. Alangkah baiknya kalau ngechat ke kita itu jangan disingkat ya, takutnya salah arti. Jadi apa yang kalian tanyakan tidak sesuai yang jawaban yang kalian harapkan gitu takutnya. Yang kelima, utarakan maksud dan tujuan dengan jelas, jangan bertele-tele ya. Yang terakhir, tutup kata dengan ucap terima kasih dan salam, yaitu tata cara berkomunikasi. Lanjut lagi ke ini nih yang penting, sanksi ya. Jadi setiap poin-poin tadi itu ada sanksinya dan aturannya adalah kita memakai sistem poin ya. Yang pertama bisa dilihat dan nanti Abah kasih juga ya bukunya. Yang pertama, tidak memberikan laporan atau report sholat subuh dan duhur dikenakan poin 2 poin ya. Terlambat absen kehadiran 2 poin, tidak mengikuti pembelajaran atau alfa itu 4 poin, tidak memakai pakaian sesuai tata tertib 2 poin. Di sini jelas sekali yang terakhir tuh yang paling besar poinnya adalah melanggar undang-undang ITE ya. Selain dapat sanksi dari sekolah, dapat juga dikenakan pidana ya, hukuman pidana itu yang berat untuk pembelajaran dan jarak jauh atau penggunaan dalam media sosial. Nah ini sanksi apabila memperoleh poin lebih dari 2 sampai 15 peserta didik, kalian itu mendapatkan peringatan dari guru mata pelajaran dan pembinaan dari wali kelas. Poin lebih dari 15 sampai 25, peserta didik mendapat peringatan dan pembinaan dari wali kelas dan BK. Poin 26 sampai 50, peserta didik membuat pernyataan tertulis diketahui oleh orang tua dan wali kelas. BK ditindaklanjut dengan kunjungan ke rumah ya. Poin 51 sampai 75, orang tua dipanggil ke sekolah, membuat surat pernyataan tertulis ditandatangani oleh peserta didik dan orang tua, disaksikan oleh wali kelas, guru BK, diketahui oleh kepala sekolah atau pakasnya kesiswaan. Poin 76 sampai 90, peserta didik dikonversasi kasuskan ya, atau kasusnya itu dikonversikan dan akhirnya kalian dijatuhi hukuman secara berat ya, misalkan diskorsing atau dipindah sekolahkan bisa saja sesuai dengan kesalahan atau sanksi yang ditetapkan untuk nanti kepada yang mendapatkan siswa yang mendapatkannya gitu kan. Poin 91 sampai 100 ya, silahkan orang tuanya dibawa ke sekolah atau kami yang mengundang orang tua kalian dan orang tua tersebut membuat surat pengunduran diri kalian berada sekolah di SMA Siti Aisyah Kadungora. Oke, itu. Dan yang terpenting, ketentuan tambahan apabila ada pelanggaran yang sanksinya bobot poinnya belum tercantum dalam tata tertib ini, maka sanksinya akan ditentukan oleh rapat tim kesiswaan BK dan perwakilan guru ya. Jadi masih banyak sebetulnya sanksi-sanksi yang bisa saja terjadi dan tidak tercatat oleh di buku peraturan tata tertib, dan nanti kita rapatkan ya. Oke, mungkin itu yang dapat Abah sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Abah harap
kalian dapat mengikuti MPLS ini dengan baik, dan nantinya pas pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan, tata tertibnya dipatuhi ya. Nanti buku slide PowerPoint-nya Abah sharekan, terus aturannya pun nanti orang tua pasti harus mengetahuinya, dan ini berlaku untuk kelas 10, 11, dan 12 ya. Dan selama 1 tahun kan kita belajar daring, jadi jangan dibiasakan dengan tahun-tahun yang sebelumnya ya, waktu SMP santai kan. Kalau sekarang pihak sekolah pun sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, jadi nggak ada alasan lagi buat kita untuk berleha-leha, dan semangat ya kepada kalian tentunya. Mudah-mudahan kita cepat dipertemukan di pembelajaran secara luring atau secara langsung di sekolah ya. Sekian yang dapat Abah sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Asep Mulyadi Eskom yang telah menyampaikan materi Tata Tertib Sekolah Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ.